Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Tajuk renungan kita hari ini ialah penjara tidak menghalang rencana Tuhan. Efesus 4 ayat 1 mengatakan, sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bacaan hari ini kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 1 hingga 16. Bahagian ini berbicara tentang panggilan hidup orang percaya untuk hidup dalam kesatuan, kasih, kerendahan hati, dan menggunakan karunia yang diberikan Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Walaupun Paulus berada dalam penjara, dia tetap menasihati jemaat agar hidup setia sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan bacaan Alkitab setahun kita sambung 2 Tawarik 6 hingga pasal yang ke-8. Ilustrasi. Penjara biasanya dikenali sebagai tempat hukuman bagi penjenayah. Namun ada juga orang yang dipenjarakan karena fitnah, ketidakadilan, atau karena mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Di beberapa negara masih ada orang percaya yang menderita karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Rasul Paulus juga mengalami keadaan serupa atau seperti itu. Dia dipenjara bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena melayani Tuhan sebagai rasul. Walaupun berada di balik jeruji besi, Paulus tidak berhenti melayani. Dia dalam penjara, dia tetap menulis surat-surat yang akhirnya menjadi penguatan rohani kepada berjuta-juta orang percaya hingga hari ini. Kebanyakan orang akan kecewa, menyalahkan keadaan, atau mengasihi diri sendiri ketika berada dalam penderitaan. Namun Paulus menunjukkan sikap yang berbeza. Dia tetap fokus kepada Tuhan dan tetap menjadi saluran berkat walaupun hidupnya terbatas. Kadang-kadang kita juga merasa seperti terpenjara oleh masalah hidup, tekanan keuangan, penyakit, kekecewaan, atau keadaan yang tidak kita fahami. Tetapi renungan hari ini mengingatkan kita bahwa keadaan sulit tidak dapat menghalang rencana Tuhan. Jika Tuhan mahu memakai hidup seseorang, tidak ada keadaan yang mampu menghentikannya. Tuhan tidak menunggu hidup kita sempurna untuk memakai kita. Bahkan di tengah kesulitan, Tuhan masih dapat memakai hidup kita untuk menguatkan orang lain dan memuliakan namanya. Jangan menyerah hanya karena hidup sedang sulit. Tetaplah berharap kepada Kristus dan bertahan dalam kasih karunia-Nya. Jika Tuhan dapat memakai Paulus di penjara, Tuhan juga mampu memakai hidup kita di tengah pergumulan ini. Doa kita hari ini, Tuhan, ajar kami untuk tetap setia walaupun hidup tidak mudah. Pakailah hidup kami menjadi berkat dalam segala keadaan. Tolong kami tetap berharap kepadamu dan tidak menyerah dalam menghadapi pergumulan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan yang pertama, tetap setia, tetap semangat, sampai Maranatha. Teguh di Alkitab, tekun pada misi. Tuhan memberkati kita.